Selamat datang kembali dalam seri video filsafat untuk pemula. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang isme-isme yang ada di dunia ini, yang mungkin di luar bidang filsafat, tetapi dampaknya juga masuk ke dalam dunia filsafat. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang lawan dari apa yang kita bahas kemarin. Kalau kemarin kita membahas totalitarianisme, hari ini kita akan membahas libertarianisme. Libertarianisme adalah sebuah filsafat yang sangat menekankan kebebasan individu dan peran minimal negara dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam sistem ini teman-teman, kebebasan pribadi itu dianggap menjadi hak dasar yang tidak bisa diganggu dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun pihak itu, apakah itu negara atau pemerintah. Nah, mari kita jelajahi lebih jauh lagi. Libertarianisme adalah pandangan politik yang mengutamakan kebebasan individu dan mengusulkan bahwa peran negara harus sangat terbatas. Dalam pandangan libertarian, negara itu seharusnya hanya memiliki peran untuk melindungi hak-hak individu. Apa saja hak individu itu? Yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi atau properti. Nah, selain itu teman-teman, libertarianisme juga menekankan bahwa intervensi negara dalam urusan pribadi dan ekonomi itu sebaiknya memang dihilangkan atau diminimalkan lah, dan bahwa keputusan individu tetap harus dihormati tanpa campur tangan pihak luar atau dalam hal ini negara. Kalau dari definisi mengenai libertarianisme itu tadi, kita kemudian bisa melihat ada setidaknya 3 poin utama ya dalam libertarianisme. Pertama, tentang kebebasan individu. Bagaimana libertarianisme menekankan bahwa setiap orang berhak untuk membuat keputusan mengenai hidupnya sendiri, selama memang keputusan itu tidak melanggar hak orang lain. Nah, ini berarti setiap orang itu bebas mengejar tujuan pribadinya. Misalnya dalam hal berpartisipasi dalam bidang ekonomi, misalnya atau aktivitas ekonominya, atau dalam menyatakan pendapat, itu semua harus di luar kontrol negara dan jauh dari penindasan negara. Yang kedua, poin kedua, kalau dari definisi itu tadi kita bisa melihat bahwa memang peran negara sedapat mungkin diminimalisir. Karena dalam sistem libertarian, kebalikannya dari sistem otoritarian ya, negara tidak boleh terlibat dalam banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Lalu apa gunanya negara? Nah, negara terbatas hanya untuk menegakkan hukum dan melindungi agar hak-hak individu, ya, hak-hak kebebasan individu itu tidak terlanggar, serta negara menjaga supaya di tengah kebebasan itu tidak terjadi situasi yang chaos, sehingga ketertiban umum itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, tetapi dalam hal pasar, dalam hal ekonomi, dalam hal gaya hidup pribadi, sama sekali negara tidak boleh ikut campur tangan. Kemudian poin yang ketiga, kalau kita lihat dari definisi itu tadi mengenai libertarianisme, hak kepemilikan pribadi sangat amat dihargai, di mana maksudnya hak untuk memiliki barang pribadi gitu ya, atau menggunakan sumber daya yang dikuasai pribadi itu harus dijamin hukum atau dijamin oleh negara, sehingga setiap individu berhak untuk memiliki dan mengelola hartanya tanpa campur tangan negara. Bahkan teman-teman, dalam konsep libertarianisme, pajak itu dianggap sebagai pencurian oleh negara, karena dengan dengan menarik pajak itu, dalam anggapan libertarian itu negara mengambil hak individu gitu, tanpa individu itu menyepakatinya dari dalam dirinya gitu kan. Yang terjadi adalah memang ada orang memberikan pajak, tapi harusnya itu kan opsional. Nah, itu kalau dalam pemahaman libertarian ya, tidak berarti saya setuju dengan itu. Kemudian kalau dilihat secara filosofis teman-teman, libertarianisme itu punya beberapa prinsip utama ya. Saya menangkapnya kita bisa melihatnya dari 4 prinsip utamanya. Yang pertama, prinsip utamanya adalah non-aggression principle atau NAP ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti prinsip non-agresi. Prinsip non-agresi ini atau non-aggression principle ini menyatakan bahwa agresi fisik
terhadap orang lain atau properti mereka adalah sesuatu yang ilegal atau tidak sah. Nah, setiap individu itu berhak untuk membela dirinya, tetapi misalnya kita mau dirampok gitu ya. Nah, kita kan berhak membela diri, tetapi kalau itu sudah kaitannya kita mau membuat sebuah agresi kepada si perampok itu tetap akhirnya dianggap sebagai melanggar hak orang lain. Maka biasanya dalam negara-negara yang menganut libertarianisme itu urusan-urusan seperti ini itu diselesaikan oleh yang berwenang. Jadi misalnya ya, Anda mendengar ada keributan di jalan, atau misalnya Anda merasa terganggu dengan suara bising tetangga, itu Anda nggak turun sendiri untuk melakukan agresi atau mengingatkan, tetapi Anda menelepon 911 gitu ya, supaya yang berwenang yang akan memberitahu. Karena tugas negara kan tadi menjaga ketertiban umum. Kemudian prinsip utama kedua dalam libertarianisme itu adalah tentang self ownership ya, kepemilikan pribadi. Jadi libertarianisme ini menganggap setiap individu itu punya hak untuk memiliki yang sah dan tidak boleh diganggu, termasuk memiliki tubuhnya sendiri. Sehingga apapun yang dia lakukan pada tubuhnya sendiri dan kehidupan pribadinya itu tidak boleh ada kekuatan eksternal di luar yang mengganggunya, sepanjang itu tidak merugikan orang lain. Kemudian prinsip utama ketiga itu adalah menempatkan atau mendefinisikan atau memaknai pajak itu sebagai pencurian. Bagi beberapa penganut libertarianisme itu pajak itu dianggap sebagai bentuk pencurian yang dilakukan negara pada rakyatnya. Karena kan pajak ini diambil tanpa persetujuan eksplisit individu. Jadi pajak ini tidak dianggap sebagai kewajiban, tetapi harusnya dianggapnya sebagai semacam tindakan charity gitu ya. Kalau Anda nggak mau berikan pajak ya nggak usah dikasih pajak, tapi kalau Anda memang merasa itu penting, Anda berikan pajak itu. Itu prinsip libertarian. Dan transaksi apapun itu harus bersifat sukarela. Kalau nggak sukarela, ya nggak apa-apa gitu. Pajak hanya boleh atau hanya legal sepanjang itu sukarela, bukan kewajiban. Kemudian prinsip yang keempat dalam libertarianisme adalah mengenai pasar bebas. Nah, makanya libertarianisme ini lekat sekali dengan kapitalisme. Karena libertarianisme ini sangat mengusulkan adanya kompetisi dan pasar bebas yang mekanismenya ya tentu saja efisien dan adil ya dalam pengalokasian sumber daya. Kan sumber daya ini bisa dalam bentuk uang, harta ataupun mesin produksi ya. Nah, negara di sini tidak boleh ikut campur. Negara tidak boleh bahkan mengatur atau membuat aturan untuk mengatur ini semua. Karena persaingan bebas, kompetisi bebas itu yang justru ingin sengaja dimunculkan agar mendorong inovasi, mendorong efisiensi, dan mendorong akhirnya kesejahteraan untuk semua pihak. Nah, tapi teman-teman, tentu saja itu semua kan ide atau prinsip-prinsip utama tadi itu kan adalah ide yang utopis ya. Maksudnya akhirnya dalam prakteknya ya tidak seperti itu ya. Makanya muncul banyak kritik kepadanya. Misalnya libertarianisme ini dianggap karena membatasi intervensi negara, justru yang terjadi adalah di tengah pasar bebas contohnya, itu ketimpangan sosial dan ekonomi makin besar dong. Orang kaya tidak ada yang mengendalikan sehingga dia akan menindas orang miskin dengan seenaknya saja, menindas para pekerja, pemilik modal, pemilik perusahaan, akan menindas karyawannya seenaknya karena nggak ada peraturan yang kuat dari negara. Karena tanpa aturan yang mengatur distribusi kekayaan, distribusi sumber daya, ya semua orang bisa menjadi sangat kaya, tapi juga semua orang bisa menjadi sangat miskin gitu. Kemudian kritik yang lain adalah dengan mengurangi peran negara dalam bidang kesejahteraan sosial misalnya, banyak orang yang mungkin membutuhkan bantuan negara seperti penduduk miskin, orang tua, penyandang disabilitas, yang mereka nggak akan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari negara karena semua orang seolah-olah memikirkan dirinya sendiri kan, dan negara sudah begitu negara juga tidak boleh ikut serta dalam aktivitas sosial loh, jadi kacau balau.
yang miskin makin miskin. Jadi libertarianisme ini malah justru bisa menghancurkan keadilan sosial, meskipun tujuan awalnya untuk sampai pada keadilan, tetapi malah justru kontraproduktif. Kemudian yang ketiga, kelemahannya adalah mengenai besarnya pengaruh korporasi atau perusahaan yang seperti tidak ada yang bisa menghalangi, bahkan negara pun tidak mampu menghentikan itu. Nah, beberapa kritikus misalnya itu khawatir jika memang pasar yang dibangun dalam ide libertarianisme ini benar-benar bebas, maka korporasi-korporasi besar ini akan mengambil alih pasar, memonopoli pasar tanpa pengawasan negara, sehingga eksploitasi buruh atau pekerja dan juga kerusakan lingkungan karena nggak ada aturan yang membatasi ya akan bergerak tak terkendali. Selanjutnya, kritik yang besar juga muncul ketika libertarianisme ini seolah-olah mengurangi kontrol negara dalam bidang militer dan kebijakan luar negeri. Maka yang terjadi adalah negara menjadi terlalu rentan ketika menghadapi ancaman-ancaman eksternal dari negara lain. Kan libertarianisme ini kan mengusulkan agar militer hanya digunakan untuk melindungi negara dari serangan luar. Tetapi kalau hanya begitu, maka negara ini menjadi begitu rapuh karena dari dalamnya keotik, mau mempertahankan diri dari luar juga sulit gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau dilihat dari mana sih ide libertarianisme ini dalam bidang filsafat ya, itu muncul ya kita harus sampai pada setidaknya 3 pemikir utama ya. Yang pertama adalah John Locke ya. John Locke seorang pemikir filsuf Inggris ya, yang lahir 1632 sampai 1704 meninggalnya. Dia sering dikatakan sebagai salah satu pendiri teori libertarianisme. John Locke ini berpendapat bahwa hak alami setiap individu adalah hak atas kehidupan, jadi itu sudah natural gitu ya. Hak atas kebebasan dan properti itu natural menurut John Locke. Sehingga menurut John Locke pemerintah yang sah hanya yang melindungi hak-hak itu, tidak lebih. Kemudian tokoh kedua yang juga sempat kita bahas ya ketika kita membahas tentang totalitarianisme ya, adalah Ayn Rand ya. Ayn Rand ini seorang penulis dan filsuf yang memang dikenal dengan ideologi objektivisme yang mendukung laissez-faire atau kebebasan individu. Nah, Ayn Rand ini berpendapat bahwa individu memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri, dan seolah-olah egoisme rasional itu adalah dasar dari moralitas yang sah. Kita bahas ini waktu bukan di totalitarianisme, kita bahas ini di video yang judulnya egoisme rasional. Silahkan teman-teman cek kembali beberapa hari atau minggu yang lalu ya, video tentang egoisme itu. Kemudian yang ketiga adalah Murray Rothbard ya. Murray Rothbard ini lahir 1926 dan meninggalnya 1995. Rothbard ini adalah ekonom, dia juga filsuf yang kemudian membuat teori tentang anarko-kapitalisme ya. Jadi ini kayak penggabungan antara ideologi kapitalisme dan anarki ya. Anarki kan tidak menyetujui adanya negara sebagai sentral dari masyarakat. Nah, anarko-kapitalisme ini sebenarnya kayak konsepnya itu bentuk libertarianisme sebenarnya, tetapi dengan lebih ekstrim ya. Dia menghapuskan negara sepenuhnya dan menggantikan negara ini dengan sistem pasar bebas gitu. Nah, ini contoh-contoh pemikir yang bisa Anda dalami sendiri bila Anda memang berminat dengan ideologi libertarianisme, aliran libertarianisme, bukan ideologi. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya penerapan libertarianisme ini memang tidak terjadi ya di negara kita, tetapi di negara-negara Eropa Barat dan juga setengahnya di Amerika juga kita bisa melihat contoh penerapannya, misalnya tentang pajak yang rendah atau minimalnya peran negara dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat. Kita juga bisa melihat penerapannya dalam misalnya yang ekstrim tadi ya, anarko-kapitalisme ya. Dalam filsafat anarko-kapitalisme ini negara kan sepenuhnya dihapuskan dan semua layanan yang biasanya diberikan oleh negara seperti mengenai pertahanan
dalam negeri atau luar negeri dan penegakan hukum semuanya itu diatur oleh pasar bebas. Nah, penerapan ini memang belum bisa kita lihat dan tidak di dunia ya, belum bisa kita lihat. Cuman ya tentu saya pribadi menilainya anarkokapitalisme ini cukup berbahaya ya. Maksudnya berbahaya kalau diterapkan ya, karena ya Anda bisa bayangkan bagaimana ketika pasar itu menentukan segalanya. Nah, teman-teman, saya pikir itu saja pembahasan kita tentang libertarianisme. Kalau saya ada kesalahan silahkan diberikan revisinya di kolom di bawah ini. Kalau ada tambahan informasi saya sangat menghargainya. Meskipun yang kita bahas hari ini tidak terlalu mendalam, saya harap teman-teman mempelajarinya sendiri dengan lebih dalam. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.